Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rifai Kusnanto. Saat ini, saya sedang membahas mengenai mata kuliah Medan Elektromagnetik pada bab 4 untuk materi energi terpakai untuk memindahkan sebuah muatan titik di dalam sebuah medan listrik. Nah, sebelum teman-teman menyimak video pembelajaran ini, teman-teman boleh banget nih baca komik pembelajaran terlebih dahulu yang ada di halaman ini juga. Baik, agar tidak berlama-lama, yuk kita simak video pembelajaran pada materi pertama ini. Nah, diawali dengan kita belajar mengenai energi untuk memindahkan muatan titik. Jadi kalau kita lihat lagi ke materi yang sebelumnya, intensitas medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada satu satuan muatan uji positif, begitu kan ya pengertiannya. Nah, untuk memindahkan muatan uji tersebut melawan arah medan listrik, maka diperlukan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan medan listrik. Jadi ibaratnya kalau di sini ada suatu muatan, di sini titik muatan uji kita sebut sebagai muatan P misalnya, lalu kemudian arah medan listriknya itu ternyata ke arah sana, maka kalau kita mau memindahkan P ini ke arah yang berlawanan, misal ke arah sana, maka tentu kita memerlukan energi yang sama besar ya, supaya dia bisa berpindah dan berlawanan arah. Nah, kalau demikian, maka kita memerlukan energi yang bernilai positif atau kerja dari luar. Jadi kita memerlukan external force, ibaratnya seperti itu. Jika pemindahan muatan searah dengan medan listrik, maka energi yang diperlukan adalah negatif. Artinya medan listrik sendiri yang melakukannya. Jadi kalau ternyata dari muatan ujinya itu mau kita pindahkan ke arah yang searah dengan arahnya medan listrik, maka ya kita intinya tidak memerlukan energi dari luar, sehingga energi yang diperlukan adalah negatif dan arahnya sama dengan arah medan listrik. Untuk memindahkan sebuah muatan Q sejauh lintasan diferensial dl, di sini ada istilah lintasan diferensial. Ini pernah kita bahas di materi besaran diferensial ya, besaran-besaran diferensial. Ada lintasan diferensial, ada diferensial panjang, itu berbeda. Kalau lintasan diferensial, dl-nya ini vektor. Ya, ini ditulis tebal, berarti kalau kalian mau menuliskan dl harus ada garis atasnya. Gitu. Ini disebut lintasan diferensial. Kalau diferensial panjang itu misal kalau di Cartesian berarti dx, dy, dz seperti itu. Ini diferensial panjang. Ya, jadi berbeda lintasan diferensial dan diferensial panjang. Jadi saya kembali lagi ke sini ya, untuk memindahkan sebuah muatan Q sejauh lintasan diferensial dl di dalam medan listrik E. Tadi kan ceritanya kita mau memindahkan muatan di dalam sebuah pengaruh medan listrik ya. Maka berapa besarnya gaya yang diperlukan untuk melawan medan listrik tersebut, itu adalah F sama dengan Q dikalikan E. F di sini adalah gaya yang kita perlukan untuk melawan gaya akibat medan listrik E. Kemudian Q di sini adalah muatannya dan E ini adalah intensitas medan listrik. Nah, di sini dituliskan ya, subskrip E menunjukkan bahwa gaya ini diakibatkan medan listrik dan komponen dari gaya ini pada arah dl yang harus dilawan. Ini tebal ya, F-nya tebal, E-nya tebal karena memang dia adalah vektor. Sehingga kalau kita mau mencari skalarnya, FEL itu sama dengan FE.AL, di mana FE ini adalah Q dikalikan E, ya, QE.AL, sehingga ini nanti akan menjadi dasar dari penurunan rumus yang selanjutnya untuk memperoleh rumus potensial. Oh ya, AL ini adalah vektor satuan pada arah lintasan DL ya. Seperti itu. Lalu gaya dari luar yang diterapkan itu harus sama besar dan berlawanan arah dengan gaya akibat medan listrik. Kalau ini tadi kan FE ya, subskrip E menunjukkan bahwa gaya F yang ini itu diakibatkan oleh medan listrik. Maka energi dari luar itu yang diperlukan berapa? Tentu
gayanya harus sama besar dengan FE tadi, tapi berlawanan arah. Berarti kita kasih dia tanda min FEL, negatif ya, negatif FEL. Ini adalah F yang diterapkan. Berapa gaya yang diperlukan supaya si muatan itu bisa berpindah. Jadi ini kita kasih tanda negatif di sini, negatif FEL sama dengan min Q dikalikan E. Ini dari rumus yang tadi ya, F sama dengan Q dikali E dot AL. Sehingga energi yang dikeluarkan adalah hasil kali gaya dan jarak perpindahan, yaitu berupa kerja diferensial. Sehingga diperoleh rumusan untuk berapa energi yang dikeluarkan. Energi dituliskan dengan W ya, di mana AL dl itu dituliskan sebagai besaran vektor lintasan diferensial. Di sini ada kan AL dl. Ini adalah dl. Nah, kerja total untuk memindahkan muatan Q sepanjang jarak tertentu dapat diperoleh dengan mengintegrasikan kerja diferensial di atas. Jadi seperti ini. Jadi ini berapa, ini kerja total ya, kerja total untuk memindahkan muatan Q sepanjang jarak tertentu. Sebenarnya ini kan diperoleh dari sini ya, tapi di sini masih ada diferensialnya, berarti kita integralkan kedua sisi, sehingga yang sisi kiri, ruas kiri diferensialnya hilang, tinggal W, menghasilkan W sama dengan min Q integral awal akhir E dot dl. Ini merupakan awal batas awal dan akhir. Ini merupakan titik awal dan akhir di mana kita ingin memindahkan si muatan tersebut. Nah, persamaan integrasi yang ini itu merupakan persamaan mendasar dalam teori medan listrik, dan interpretasi serta evaluasinya akan dibahas di. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan materi tadi? Jika belum, kalian bisa tonton ulang lagi ya. Namun, jika sudah, yuk kita bahas materi selanjutnya.